Persebaya Surabaya ungkap alasan perpanjang kontrak Dejan Tumbas. Manajemen Persebaya ungkap alasan memperpanjang kontrak Dejan Tumbas hingga musim depan 2025-2026. Kabar diperpanjangnya kontrak Dejan Tumbas cukup mengejutkan karena pemain 25 tahun asal Serbia itu baru datang ke Persebaya putaran kedua Liga 1 musim ini bersama Dime Dimov. Dejan Tumbas juga baru menjalani 10 laga bersama Persebaya menciptakan 1 assist. Jumlah tersebut bisa bertambah karena kompetisi musim ini masih menyisakan 7 pertandingan lagi. Perekrutan Dejan Tumbas sudah kami bicarakan dengan pelatih Paul Munster. Artinya di pertengahan musim dia yang menjadi salah satu kami bicarakan dengan pelatih. Kata Direktur Operasional Persebaya, Chandra Wahyudi, Dejan Tumbas menjadi satu dari 3 pemain asing Persebaya yang sudah diumumkan manajemen akan diperpanjang hingga musim depan. Nasib ini berbeda dengan pemain asing lain Persebaya yang didatangkan Persebaya awal musim. Slavko Damjanovic, M. Rashid, dan Gilson Costa, di mana nasibnya belum ditentukan. Memang ada salah satu klausul perpanjangan, jadi memang tidak serta-merta ini baru main beberapa pertandingan. Terus kami perpanjang, tapi memang sudah melewati proses-proses sejak awal kami mengontrak dia, tegas Chandra Wahyudi. Awal dimainkan, Dejan Tumbas ditempatkan striker. Namun beberapa laga terakhir, pelatih Persebaya, Paul Munster menggeser sedikit ke belakang sebagai gelandang. Dejan Tumbas sukses menjalankan peran tersebut lewat agresivitas pergerakannya. Ia berhasil memutus serangan lawan, juga kerap menjadi motor serangan. Tentu semua lini akan ada perbaikan, tidak hanya lini depan, lini tengah dan belakang, bahkan di kiper kami terus melakukan perbaikan tiap tahun, kata Chandra Wahyudi. Persebaya Surabaya siap pertahankan Ardi Idrus musim depan. Persebaya Surabaya mulai menyusun rencana jangka panjang untuk musim depan. Manajemen menegaskan evaluasi tim, baik pemain maupun pelatih, masih terus berjalan hingga akhir musim. Direktur Operasional Persebaya Surabaya, Chandra Wahyudi, memastikan keputusan mengenai komposisi tim akan dipertimbangkan secara matang. Klub ingin mempertahankan 70 hingga 80% fondasi skuad saat ini sebagai tulang punggung musim depan. Soal pelatih, Persebaya Surabaya menginginkan sosok yang bisa membawa prestasi lebih baik dari musim sebelumnya. Namun, mereka tidak mau tergesa-gesa dalam mengambil keputusan mengingat masih ada 7 pertandingan tersisa. Selain pelatih, perombakan tim juga menjadi prioritas dengan fokus utama memperbaiki lini depan yang dinilai belum maksimal. Tak hanya itu, manajemen juga mengevaluasi semua lini, termasuk pertahanan dan kiper agar lebih solid di musim depan. Salah satu nama yang masuk dalam evaluasi adalah Ardi Idrus, bek kiri yang dipinjam dari Bali United. Persebaya Surabaya mengakui kontribusi Ardi cukup signifikan dan menjadi pertimbangan utama dalam menyusun skuad masa depan. Dari segi finansial, memperpanjang kontrak Ardi Idrus dinilai sebagai keputusan yang bijak dan efisien bagi Persebaya Surabaya. Sebagai pemain pinjaman Persebaya Surabaya, tidak perlu mengeluarkan biaya transfer besar untuk mendapatkannya. Negosiasi dengan Bali United akan menjadi kunci untuk memastikan Ardi tetap di Surabaya musim depan. Dengan performa yang konsisten dan kontribusi signifikan, mempertahankan Ardi bisa menjadi investasi jangka panjang bagi Persebaya Surabaya. Saat ini masih ada 7 pertandingan tersisa dan semua kemungkinan masih bisa terjadi. Oleh karena itu, kami tidak mau tergesa-gesa menentukan pelatih, jelas Chandra Wahyudi. Manajemen memahami pentingnya stabilitas tim dalam jangka panjang. Oleh karena itu, mempertahankan pemain yang sudah memahami gaya bermain tim dianggap lebih efisien dibandingkan mencari pemain baru yang butuh adaptasi. Keputusan mempertahankan Ardi juga sejalan dengan strategi Persebaya Surabaya yang ingin memperbaiki tim tanpa menguras keuangan klub. Pemain berpengalaman seperti Ardi bisa menjadi aset berharga dengan nilai kontrak yang masih terjangkau. Dengan pengalaman dan kemampuannya, Ardi bisa menjadi mentor
Bagi pemain muda di Persebaya Surabaya, ini akan membantu dalam regenerasi tim sekaligus menjaga keseimbangan antara pemain senior dan junior di skuad. Jika negosiasi berjalan lancar, Ardi Idrus kemungkinan besar akan tetap menjadi bagian dari Persebaya Surabaya musim depan. Keberadaannya di tim akan membantu dalam mempertahankan stabilitas permainan dan memperkuat lini pertahanan. Manajemen tidak ingin mengulangi kesalahan dengan terlalu banyak melakukan perombakan tim. Konsistensi skuad menjadi kunci agar Persebaya Surabaya bisa tampil lebih baik di musim berikutnya. Persebaya Surabaya harus bergerak cepat agar tidak kehilangan pemain penting seperti Ardi. Jika terlambat mengambil keputusan, bukan tidak mungkin klub lain akan mencoba merekrutnya untuk musim depan. Gelandang Madura United, Jordi Wehrman, punya 3 rekor apik jika gabung Persebaya. Persebaya Surabaya kembali dikaitkan dengan bintang Madura United, Jordi Wehrman. Pemain asal Belanda itu disebut-sebut akan menjadi tambahan penting bagi skuad Paul Munster. Setelah sukses mendatangkan Francisco Rivera dan Malik Rizaldi, Green Force kini dirumorkan mengincar gelandang tengah berkualitas. Wehrman dikaitkan sebagai pengganti Gilson Costa yang kemungkinan dilepas akhir musim ini. Isyarat kepindahan Wehrman ke Persebaya Surabaya semakin kuat dalam beberapa hari terakhir. Gelandang 26 tahun itu mulai mengikuti akun agensi yang kerap menangani transfer pemain Persebaya Surabaya. Jika resmi bergabung, Wehrman bisa memberikan dimensi baru dalam permainan Persebaya Surabaya. Karakter kerja keras dan gaya bermainnya dinilai cocok dengan filosofi pressing ketat Paul Munster. Dalam statistiknya bersama Madura United musim ini, Wehrman membuktikan diri sebagai gelandang berkelas. 3 rekor apik yang ia catatkan menjadi bukti kualitasnya. Pertama, Wehrman menjadi pemain dengan akurasi umpan terbaik ketiga di Madura United musim ini. Rata-rata ia mencatatkan 25,8 umpan sukses per laga dengan tingkat keberhasilan 82%. Kedua, Wehrman juga menjadi pemain ketiga yang paling rajin melepaskan umpan kunci di Madura United. Rata-rata ia menciptakan 0,7 umpan kunci per pertandingan sepanjang musim ini. Ketiga, Wehrman mencatatkan akurasi umpan panjang terbaik kedua di Madura United. Ia mencatatkan rata-rata 1,8 umpan panjang sukses per pertandingan. Catatan impresif itu menunjukkan betapa pentingnya peran Wehrman di lini tengah. Ia tidak hanya menjadi penghubung antara pertahanan dan serangan, tetapi juga mampu menjaga keseimbangan tim.